Hey guys, kembali lagi di sini bersama Otaku Karen, dan kali ini kita akan melanjutkan recap Jusoku wa Musoku Tensei, yang artinya Jobless Reincarnation yang part 2, yaitu dari episode 6 sampai 11. So, tanpa basa-basi, lanjut aja ya nontonnya. Bye, have a good time dan selamat menikmati. Pada episode ke-6, dimulai dari Philip yang menjelaskan kenapa Putih Aris diculik. Itu semua karena mereka adalah keluarga Greyat dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai keuntungan tentunya. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan sosok istri dari si Philip ini yang bernama Hilda. Namun kelihatannya dia tidak terlalu senang dengan kehadiran Rudeus karena ia menatapnya dengan mesum. Dan terakhir, kita akan dikenalkan kepada sosok ayah Philip, yaitu Tuan Tanah Vitoa. Saat ini bernama Saurus Boreas Greyat. Lalu Tuan Saurus meminta kepada Putih Aris agar diajarkan sihir oleh Rudeus. Pelajaran antara Rudeus dan Putih Aris pun dimulai, di mana mereka setiap harinya bergantian mempelajari sihir, membaca, dan menghitung. Ghislaine pun ikut belajar membaca dan berhitung. Sebagai gantinya, Rudeus diajarkan untuk berpedang oleh dia. Setelah terus-terusan belajar, Putih Aris kelihatan bosan dan akhirnya Rudeus pun memutuskan untuk mengambil liburan selama seminggu. Akhirnya mereka berkeliling kota Roa yang merupakan kawasan terbesar. Di kota ini, Putih Aris, Ghislaine berkeliling di pasar sambil belanja dan belajar menghitung. Ketika hendak pulang, Rudeus melihat kota terbang. Saat dijelaskan oleh Ghislaine, itu adalah benteng melayang Raja Naga Berzirah, yaitu Perugius. Perugius adalah salah satu dari 3 patriot yang mengalahkan Dewa Iblis Lapis. Setelah penjelasan tersebut, mereka pun kembali ke rumah dan keesokan harinya Putih Aris menjadi lebih semangat belajar. Di episode ke-7 diperlihatkan bahwa semua karakter masih giat dalam belajar berpedang, menggunakan sihir, membaca, dan juga berhitung. Hingga suatu ketika, pelayan Tuan Philip bernama Edna Lelion meminta waktu mengajar Rudy agar dapat mengajari Putih Aris berdansa karena dalam waktu 6 bulan lagi ia memasuki umur 10 tahun. Oleh karena itu, keluarga Greyat mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan hari ulang tahun Putih Aris, di mana puncak acaranya adalah berdansa dengan Putih Aris. Dikarenakan waktu senggang yang tiba-tiba, Rudy memutuskan untuk mempelajari bahasa lain yang ada di dunia ini, mumpung daya ingatnya masih sangat kuat karena masih kecil. Ia mengalami berbagai masalah, terutama pada bahasa dewa binatang. Namun ia bisa meminta bantuan Ghislaine untuk mengajarinya bahasa dewa binatang. Bahasa dewa perang, ia tidak menemukan adanya masalah. Tetapi bahasa dewa iblis, ia juga sangat merasa kesusahan. Sehingga ia mengirimkan pesan kepada Roxy untuk memberitahukan perkembangan pada dirinya saat ini. Di sisi lain, Putih Aris menyerah mempelajari dansa yang mengakibatkan pelayan Edna meminta bantuan kepada Rudy untuk membujuk Putih Aris agar mau belajar dansa ya tentunya. Mereka pun akhirnya belajar dansa bersama. Beberapa waktu kemudian, Rudy menerima paket yang merupakan balasan dari Roxy yang berupa kamus agar Rudy bisa mempelajari bahasa Dewa Iblis. Singkat cerita, tibalah hari perayaan ulang tahun Putih Aris. Pada puncaknya, acara tibalah saat acara dansa dengan Putih Aris. Akan tetapi Putih Aris banyak melakukan kesalahan dan membuat dia dianggap buruk oleh orang-orang. Rudy yang mengetahui bahwa Putih Aris merasa gugup tiba-tiba mengajak Putih Aris berdansa. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan kegugupan Putih Aris. Ia pun menggunakan ritme aba-aba berpedang, alhasil dansanya pun berhasil dilakukan. Di bagian akhir, Rudy mempergok Tuan Saurus sedang mantap-mantap lah dengan salah satu pelayannya, yang notabene ia adalah ras binatang. Mengetahui hal tersebut, Saurus mengajak Rudy berbicara bukan mengenai hal tadi, tetapi tentang benda melayang yang menyerupai bola sihir yang entah itu berbahaya atau tidak. Di episode ke-8,
diperlihatkan bahwa sudah 2 tahun sejak perayaan ulang tahun Aries di episode ke-7. Putri Aries yang setiap hari berlatih pedang sudah memasuki tingkat medium dalam aliran Dewa Pedang. Meskipun Rudy yang tidak mengalami perkembangan yang cukup besar, tetapi Rudy bisa menguasai berbagai bahasa hanya dalam waktu 2 tahun. Tetapi bola sihir yang ada di langit ini masih belum hilang dan kian hari makin membesar. Di sisi lain, ternyata usia Rudy sudah menginjak 10 tahun dan Putri Aries pun diam-diam membuat pesta ulang tahun kecil-kecilan lah agar Rudy tidak merasa kesepian di hari ulang tahunnya. Di sini dijelaskan bahwa ayahnya Rudy, Paul ya, termasuk dalam keluarga Notos, yaitu salah satu dari 4 keluarga utama Greyat. Namun banyak konspirasi dan masalah politik lah dalam keluarga itu untuk menggulingkan jabatannya. Pada akhirnya, pesta ulang tahun Rudy pun dilaksanakan dan ia mendapatkan hadiah tongkat sihir yang mewah dari keluarga Boreas. Setelah pesta, Philip menjelaskan sesuatu untuk menikahkan Putri Aries kepada Rudy untuk melakukan kudeta. Tentu saja ditolak oleh Rudy karena ia tidak mau terlibat dalam masalah politik. Di desa kelahiran Rudy, kemunculan monster menjadi sering. Banyak hal yang janggal yang sedang terjadi. Lalu, adegan selanjutnya, kita akan diperlihatkan kepada karakter Loli yang mengaku sebagai Kaisar Agung Dunia Iblis. Di atas benteng melayang Perigeus. Perigeus menjelaskan bahwa ada seseorang yang berusaha untuk melepas segel Dewa Iblis, Laplace. Dan akhirnya ia mengutus seseorang bernama Al-Manfi untuk menyelidiki sumber daya sihir tersebut dan membunuh orang apabila terlihat mencurigakan. Di sisi lain, Rudy, Aries, Ghislaine pergi ke daerah yang sepi untuk menguji tombak sihir yang ia dapatkan sebagai hadiah ulang tahunnya. Dia diserang oleh utusan Perigeus dan terjadi pertempuran antara Ghislaine dan Al-Manfi. Namun setelah dijelaskan, tampaknya Al-Manfi percaya kalau ini hanyalah sebuah salah paham dan berhenti menyerang mereka. Tiba-tiba bola sihir itu kemudian meledak dan sangat dahsyat, kemudian bersambung di episode selanjutnya. Di episode 9 dimulai dari tokoh utama yang terbangun dalam wujud aslinya sebelum bereinkarnasi yaitu pada yang masa tuanya lah. Kemudian ia bertemu dengan sesosok orang yang sebelah putih yang misterius dan mengaku bahwa ia adalah dewa manusia. Mereka berdua terlibat dalam adu argumen, tetapi sesosok misterius ini hanya ingin memberikan nasihat bahwa ia harus mengandalkan dan menyelamatkan seorang pria yang ia temui ketika bangun dari sini. Ketika sudah bangun, betapa terkejutnya ia mengetahui sesosok yang ia temui adalah ras Superb, di mana dikenal sebagai ras iblis yang paling kejam. Orang ini bernama Ruigert Superdia. Kita panggil aja Superdia ya. Setelah perbincangan antara mereka, Superdia sepakat akan mengantarkan mereka untuk pulang dengan selamat. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di sebuah desa. Yang ternyata desa tersebut adalah kampung halaman Roxy. Di sini kita mengetahui bahwa sejarah kelam tentang suku Superb dan mengapa mereka menjadi brutal dan tanpa pandang bulu. Ternyata mereka dikhianati oleh Laplace dengan cara memberikan mereka tombak yang membuat suku ini menjadi hilang kendali atas dirinya. Setelah mengetahui hal tersebut, Rudy bertekad untuk membantu Superb ini dan mengembalikan nama baiknya dan berusaha mengungkapkan kebenaran yang ada. Dan akhirnya perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan. Perjalanan mereka pun dimulai ketika Putri Aries membabat habis monster serigala yang menghalangi perjalanan mereka. Lalu setelah cukup istirahat, perjalanan pun selalu dan terus dilanjutkan. Dan tibalah mereka di kota, di balik tebing bernama Rikarisu. Namun ketika hendak memasuki kota tersebut, mereka mendapatkan suatu masalah, di mana mereka melarang suku Superb untuk masuk ke dalam kota. Tetapi Rudy memiliki cara lain agar mereka bisa masuk dengan tenang. Setelah berhasil masuk, mereka pun langsung mencari guild petualang untuk mencari pekerjaan agar sanggup untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di guild, mereka mendaftar menjadi petualang, tetapi hanya bisa mengambil pekerjaan ranking F.
karena tentu aja mereka masih pemula. Tidak lama kemudian, ketika mereka sedang mencari penginapan, mereka bertemu dengan 3 orang petualang muda yang mengajak mereka untuk melakukan pekerjaan bersama. Akan tetapi Rudy menolak karena mereka sudah cukup bertiga. Setelah mendapat penginapan dan tidur, Rudy tiba-tiba kembali kepada wujud aslinya sebelum reinkarnasi, yaitu wujud yang pas dia tua, dan ketemu sosok yang mengaku dewa lagi. Dan dia lanjut memberikan petunjuk kepada Rudy dan disanggupi oleh Rudy. Petunjuk yang diberikan oleh sesosok misterius itu adalah mencari seekor kucing. Pencarian pun dilakukan hinggalah tiba mereka ke sebuah goa di mana terdapat banyak sekali binatang peliharaan yang ditangkap. Ketika mereka mengetahui ini, akal-akalan busuk yang dilakukan salah satu grup petualang membuat Super marah dan membunuh pemimpin mereka. Hal ini mengakibatkan Rudy marah kepada Super dan mengajak grup petualang tersebut untuk bekerja sama agar tidak dibunuh oleh Super, sekaligus untuk memperbaiki reputasi suku Super. Pada episode ke-11, ketika Roxy kembali ke wilayah kerajaan, di mana dampak yang terjadi akibat bencana dari sihir besar, sangat parah, banyak orang yang hilang akibat bencana tersebut, termasuk keluarga Rudy, kecuali Paul ayah Rudy yang masih bertahan berusaha untuk mencari anak dan istrinya yang hilang akibat bencana tersebut. Selanjutnya, kita kembali kepada Rudy dan kawan-kawan, di mana dia sedang menyelidiki tentang keberadaan monster misterius. Dan ternyata, tidak hanya mereka yang mendapatkan tugas melidiki monster tersebut. Salah satu yang mengambil tugas ini adalah grup petualang yang mereka ketemui ketika mencari penginapan. Tetapi Super merasakan mereka dalam bahaya, memutuskan untuk mengikuti mereka saja. Ketika Super, Aries ingin menolong Rudy, menghentikan mereka karena menurutnya ini belum terlalu terbojok. Akan tetapi itu merupakan keputusan yang salah, yang mengakibatkan kematian salah satu teman grup petualang yang tadi disebutkan. Kemudian, grup Rudy mengantarkan mereka keluar dengan selamat. Sesaat setelah itu, monster misterius yang sedang diselidiki pun akhirnya menampakkan diri. Kali ini Rudy berniat menyelamatkan grup petualang yang sedang bertarung melawan monster itu. Petualangan epik antara grup Rudy dan monster tersebut terjadi sangat intens. Tetapi, akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster tersebut, walaupun mereka terlambat untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Sesampai di kota, ternyata hal buruk yang mereka lakukan diketahui oleh seseorang dari guild petualang, dan berencana untuk memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dari Rudy. Rudy pun marah, berniat untuk membunuh orang tersebut. Tetapi tepat sebelum hal ini terjadi, Super pun membongkar penyamaran dan menyebabkan sisi kota panik, dan terpaksa ia melarikan diri. Setelah itu, Rudy dan Aries, Super juga, kemana-mana akhirnya ketemulah dia. Di sana mereka saling meminta maaf dan saling memahami maksud satu sama lain. Kemudian bertekad untuk bekerja sama dan saling membantu. Dan perjalanan baru, mereka pun berlanjut dengan penampilan baru dari Super agar dia tidak terlihat terlalu menakutkan orang lain. Oke, segitu aja recap Jobless Reincarnation part 2, yaitu dari episode 6 sampai 11. Dan sekali lagi, jika kalian belum nonton yang part 1-nya, gue rekomendasiin nonton yang part 1-nya dulu. So, bye, have a good time. Otakku keren, signing out.